Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu Allahu ilaina syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnillahi wa bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sahabat religi Lentera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah dan ampunan, di mana umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga, Ramadan adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas hidup, baik dari sisi spiritual, emosional, bahkan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat religi, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan ini yang menjadi kunci dasar bagi perbaikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Ramadan menghadirkan suasana yang kondusif untuk menata ulang kebiasaan, memperkuat kontrol diri, serta meningkatkan kesadaran akan makna hidup yang lebih mendalam. Maka dari itu, temanya kita fokuskan bahwa Ramadan itu sebagai sarana introspeksi diri dan perbaikan diri. Ramadan sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri mempunyai kiat. Yang pertama adalah meningkatkan kontrol diri dan ketahanan mental. Dengan beribadah puasa, umat Islam itu akan menahan diri dari berbagai godaan, termasuk secara zahir adalah makan, minum, perilaku negatif. Proses ini itu memperkuat kemampuan dalam mengendalikan hawa nafsu dan emosi, yang pada ujungnya berkontribusi pada peningkatan ketahanan mental dan emosional. Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya puasa adalah perisai, maka janganlah seorang berkata keji dan jangan pula berbuat bodoh. Jika seorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, akan tapi
menahan diri dari kemarahan dan perilaku-perilaku yang tercela. Latihan ini akan memperbaiki karakter dan membentuk kepribadian yang lebih matang. Sahabat Lentera, yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Sebagai contoh adalah sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Kegiatan-kegiatan spiritual ini untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan memperbaiki kondisi batiniah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watid da'i idza da'an. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dasar perbaikan diri. Karena seseorang yang memiliki hubungan spiritual yang kuat cenderung memiliki kehidupan yang lebih terarah dan penuh makna. Sahabat Lentera yang saya banggakan. Yang ketiga adalah puasa itu membentuk kebiasaan yang positif dan pola hidup yang sehat. Puasa itu memiliki manfaat fisik dan psikologis yang signifikan. Secara fisik, puasa membantu proses detoksifikasi tubuh dan pula meningkatkan metabolisme secara psikologis. Puasa melatih kesabaran dan meningkatkan kesadaran diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Madsen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa puasa itu meningkatkan produksi brain derived neurotrophic factor. Hal ini yang berperan dalam meningkatkan fungsi otak, memori, dan kemampuan belajar. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, seseorang menjadi lebih produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat religi, Ramadan juga merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Sebagaimana perintah berzakat, sedekah, dan juga berbagi makanan saat berbuka puasa ataupun sahur. Hal ini menjadi bentuk solidaritas sosial yang mempererat hubungan antar individu dan kelompoknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Hadis ini yang artinya orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena itu, momentum Ramadan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, dan keadilan sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan semangat gotong royong. Sahabat Lentera, untuk bagaimana agar puasa kita itu bisa efektif dalam memperbaiki diri, maka diperlukan sebuah strategi atau beberapa strategi.
untuk kesuksesan kita sebagai hamba Allah dalam qiyamul Ramadan. Strategi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Ini perlu dilakukan bagi kita umat Islam. Hendaknya meluangkan waktu untuk berenung, berdoa, dan juga membaca Al-Quran. Strategi yang kedua, mengatur waktu dengan baik. Ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Lalu strategi yang ketiga adalah mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Hal ini untuk melatih kesabaran dan menahan diri dari perilaku yang negatif. Strategi yang keempat, menjaga pola makan dan kesehatan. Konsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Strategi yang kelima adalah meningkatkan kepedulian sosial. Ini dilakukan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat untuk memperbanyak sedekah dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Sahabat Lentera, dari paparan tadi bisa kita simpulkan bahwa Ramadan adalah momentum yang sangat berharga untuk perbaikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui peningkatan ibadah, pengendalian diri dan kepedulian sosial, Ramadan membentuk pribadi yang lebih sabar, disiplin, dan penuh kasih sayang. Perbaikan diri yang dimulai di bulan Ramadan diharapkan dapat terus berlanjut hingga di luar bulan suci ini, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.